apa itu ilmu laduni. Masalah ruh ini kuli ruh min amri rabbi. Keluar dari mobil, kemudian ada ajakan untuk ngaji, kemudian yakin untuk hadir majelis ilmu. Termasuk apa yang namanya? Bapak siapa namanya? Bapak Wito. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak Wito. Jazakumullah khairan katsiran atas pertanyaan yang sangat bagus ini. Beliau bertanya tentang apa itu ilmu laduni. Itu pertanyaan yang sangat bagus ini. Luar biasa. Ya. Ilmu yang pertama sunatullah. Ya, ilmu yang kita pelajari mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, dan ilmu pengetahuan semuanya itu adalah sunatullah yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu laduni itu ilmu artinya laduni itu dari Allah. Ladun itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ilmu laduni seperti yang diberikan Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Itu Allah memberikan ilmu langsung pada Nabi Khidir alaihissalam. Beliau di surat Kahfi ini Allah menceritakan antara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Di pertengahannya di juz 15, antara juz 15 sampai 16 itu ada cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Itu salah satu contoh tentang ilmu laduni, yang mana Allah memberikan ilmu kepada Nabi Khidir yang mana tidak bisa diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah itu akan memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Ini termasuk kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu laduni ini khusus diberikan kepada hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dirinya apa ya? Ini terserah Allah. Karena yang punya Allah, jadi Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan berikan ilmu laduni ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi ilmu ladun ini, ilmu hikmah kebijaksanaan, maka itu orang tersebut diberi khairan katsira, kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu laduni ini ilmu hikmah, bijaksana, bisa memahami alam semesta ini dengan sebenar-benarnya. Termasuk ilmu laduni melihat apapun ini af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat ini perbuatan Allah. Semua yang terjadi ini adalah perbuatan Allah. Apa yang membuat kita senang, kita baca alhamdulillah. Kemudian yang tidak membuat kita senang, kalau orang sudah diberi ilmu laduni, maka tetap membaca alhamdulillah. Karena bukan lihat makhluknya, tapi lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu laduni ini ilmu yang membuat kita bijaksana, ilmu yang membuat kita ridho atas seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu laduni salah satunya adalah, yang paling penting adalah membuat kita ridho atas seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghadapi hidup ini dengan tenang. Masalah apapun, kalau Allah sudah kasih ilmu laduni, maka hidupnya akan tenang. Bahkan Allah akan memberikan solusi yang tidak disangka-sangka. Itu tidak disangka-sangka. Jadi itu salah satunya. Aslinya banyak, tapi salah satunya yang paling penting adalah kita bisa ridho atas seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ilmu laduni bukan ilmu terbang atau ilmu jalan di air. Itu kalau itu setan bisa, itu ya, setan bisa. Kalau ingin terbang, burung bisa. Kalau ingin jalan di air, ikan bisa. Tapi yang masuk ilmu laduni ini, ilmu yang membuat kita bisa menjalankan perintah Allah, bisa ridho seluruh takdir Allah, dan bisa mendapatkan jalan keluar atas seluruh kesulitan. Ketika kita ada kesulitan, tiba-tiba Allah kasih ilmu sehingga kesulitan itu bisa kita laksanakan. Itu namanya ilmu laduni. Itu yang
yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan oleh para ulama tentang ilmu laduni, bukan ilmu yang aneh-aneh, bukan. Itu setan itu bisa. Kalau ini ilmu khusus yang diberikan kepada walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua diberi ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi jalan keluar atas seluruh kesulitan hidup kita, dan kita akan menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaan sebagus. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Pak Wito? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Manusia diciptakan ada, saya ada beberapa kajian yang pernah saya, apakah Allah meniupkan ruhnya itu kepada manusia atau Allah memberikan nur Muhammad itu? Oke, jadi pertimbangan saya itu, dan saya tahu dari kecil Allah menyiapkan dulu pada saatnya dia dan mungkin ada beberapa kajian yang pernah saya lihat, ternyata Allah hanya memberikan nur Muhammad melalui manusia. Mohon penjelasan dari saya. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Heriadi. Dia bertanya tentang ruh kita. Masalah ruh ini kulli ruh min amri rabbi. Ruh ini termasuk urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Qur'an, ruh itu Allah yang meniupkan melalui para malaikatnya. Tepatnya ketika kita berada di rahim ibu kita masing-masing di 4 bulan. Jadi 4 bulan. Di kitab Arba'in An-Nawawi itu menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Itu yang pertama dari status itu mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging. Maka ketika sudah sampai 4 bulan itu Allah menyiapkan ruh melalui para malaikatnya. Jadi ruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengatakan itu dari cahaya Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari nurnya Nabi Muhammad itu diberikan kepada setiap jiwa kita, ruh kita. Jadi ya intinya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gabungkan. Intinya semua ruh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadis sahih itu melalui malaikatnya. Di umur 4 bulan, makanya ada 4 bulan. Kemudian ada 7 bulan. Baca surat Maryam atau surat Yusuf. Nah, supaya apa? Supaya ketika Allah meniup ruhnya itu ruhnya yang baik. Seperti kalau perempuan Siti Maryam, kalau laki-laki seperti Nabi Yusuf atau seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Karena ketika 4 bulan ini Allah sudah menuliskan rezeki kita, jodoh kita, usia kita, semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di hadis sahih. Dan di Al-Qur'an banyak sekali diulang-ulang. Nah, ini termasuk mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ilmuwan ini kok bisa di zaman itu bisa menuliskan tentang ilmu ini, yang mana ilmu ini harus pakai mikroskop. Itu harus mikroskop itu. Tapi Allah sudah apa? Ya belum ada. Tetapi sudah didetailkan oleh Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu ada sainsnya, bahkan sumber sains itu di Al-Quranul Karim. Itu. Eropa bisa maju sekarang karena dulunya ilmuwan Islam itu diambil oleh para ilmuwan Eropa, karena dulu Islam pernah di Spanyol selama 700 tahun. Nah, dari situ orang-orang Eropa belajar
di Islam. Itu belajar di Islam sehingga mendapatkan ilmu dari Islam. Itu. Jadi ilmunya orang-orang Barat itu aslinya dari orang Islam. Itu. Makanya kita ngaji ini supaya mengenal Islam itu agama maju, bukan agama kemunduran, tapi agama mengajari kita untuk maju, untuk membaca apa yang Allah ciptakan untuk kita dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya ruh ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang awalnya dari nur Nabi Muhammad, kemudian ditiupkan oleh malaikat di setiap janin ketika kita di rahim ibu kita masih. Jelas ini? Ya. Pertanyaan sangat bagus. Ini tingkat tinggi ini. Ya, silakan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Tadi terus terang saya begitu pakai mobil karena liburan, dokter ngaji, saya bilang aku besok pagi saya harus jemput pagi-pagi. Begitu saya masuk absen, saya jemput absen, bukan dari pintu. Kenapa dia di negara saya nak ngajian, bukan kami susah, itulah mohon maaf. Itu apa karena hidayah atau ridho dari Allah? Insyaallah. Ya. Siapa namanya Pak? Siapa? Pak Watiman. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Watiman. Tadi mau masuk keluar dari mobil, kemudian ada ajakan untuk ngaji, kemudian yakin untuk hadir majelis ilmu. Termasuk apa yang namanya? Jawabannya ini adalah termasuk ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk salah satu ilmu laduni. Ini kita diberi ilmu laduni untuk dipanggil oleh Allah ke musola ini. Ini termasuk panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hati manusia ada empat panggilan. Yang pertama panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panggilan dari Allah langsung kuat, langsung ke Bapak Watiman, itu alhamdulillah, itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian panggilan malaikat, kemudian panggilan dari setan, panggilan dari hawa nafsu. Makanya hati kita ini ramai sekali karena ada 4 panggilan ini. Tadi alhamdulillah yang kuat panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya khawatir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kehadiran Bapak Watiman diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi fungsinya ngaji ini memperkuat ini hubungan kita dengan Allah. Semakin kita banyak mengaji, menghadiri majelis ilmu, zikir, sholat, semakin kuat ini ilmu ladunka dari Allah ini semakin kuat, maka semakin hari semakin baik, semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita supaya menguatkan panggilan dari Allah ini, ilmu ladunnya dari Allah ini, supaya semakin hari semakin terang hidup kita, semakin bercahaya, dapat nurnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, Masya Allah. Terima kasih.